Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya Desa Seblimbingan, Kecamatan Kota Bangun, terdapat sebuah peternakan sapi yang cukup unik. Hampir sebagian warga di sini beternak ratusan sapi dengan cara dilepas liarkan begitu saja di sekitar hutan desa yang luasnya mencapai puluhan hektar. Seperti apa peternakannya? Berikut liputannya untuk Anda. Untuk menuju ke lokasi peternakan sapi unik milik kelompok peternak sapi Sepakai, Desa Seblimbingan ini, kami harus menggunakan perahu ces kurang lebih 10 menit untuk menyeberangi anak Sungai Mahakam, yakni Sungai Belayan. Lokasinya sendiri terletak di seberang Desa Seblimbingan. Di padang rumput seluas kurang lebih 10 hektar di antara hutan desa inilah, para warga beternak sapi. Namun, tak seperti peternakan sapi pada umumnya. Sapi-sapi milik warga di sini dilepas liarkan begitu saja oleh para pemiliknya tanpa diberi pagar pembatas. Namun keunikan ini bukanlah disengaja. Areal ini dulunya merupakan lahan perkebunan hasil kerjasama antara Indonesia dan Jerman yang sudah tak lagi terpakai. Lalu sekitar tahun 1996, pemerintah memberikan bantuan 22 ekor sapi untuk dikembangbiakan warga di lokasi tersebut, namun tanpa adanya pagar pembatas. Para warga pun akhirnya berinisiatif untuk membuat pagar-pagar pembatas secara swadaya agar lebih mudah mengontrol sapi-sapi milik mereka. Namun karena pagar pembatas yang dibuat warga hanya menggunakan bambu, pagar itu pun akhirnya jebol dan sapi menyebar luas hingga masuk ke area hutan desa. Para warga kemudian kembali mencoba membangun pagar-pagar tersebut. Namun apalah daya, karena keterbatasan dana dan material yang bisa digunakan untuk membangun pagar kembali hanyalah bambu. Pagar itu pun terus jebol hingga akhirnya warga pun pasrah. Beberapa sapi milik warga juga ada yang kini menjadi liar karena terlalu lama di dalam hutan dan jarang bertemu manusia. Sehingga jika melihat manusia, sapi-sapi liar tersebut akan langsung berlarian masuk ke dalam hutan dan sulit ditemukan. Karena gini ya, disebut sapi liar, terlalu liar, dikendalakan oleh untuk pembatas pagar. Karena pagar ini sering jebol. Jebolnya itu kan rusak. Tuh. Di sapi liarnya di sini. Sapinya yang liar di belakang. Tapi kalau sore ngumpul dia. Kalau sore masih ada ngumpul karena sudah dibatasi. Udah, makanya kan rencana ini kan ada mau dibikinkan lagi nih pembatas ini supaya kan sapi itu jinak lah ini. Oh, dengan manusia ya. Iya, dengan manusia. Jadi yang liar itu adaptasi dengan manusia. Kalau kita datang dia kabur. Kalau kita datang kabur. Karena tidak adanya pagar pembatas, maka sapi-sapi di sini diberi tanda di sekitar telinga oleh para pemiliknya agar sapi mereka tidak tertukar. Seperti yang dilakukan oleh Kasri, salah satu anggota dari kelompok ternak sapi Sepakai ini mengaku sudah berhari-hari mencari sapi miliknya. Ia bermaksud untuk memberi tanda pada anak sapi miliknya yang baru lahir. Tapi sapi Bapak sudah ketemu tadi? Belum, yang baru melahirkan belum ketemu, sudah berapa hari saya cari. Biasanya sampai 10 hari baru dia keluar. Oh, iya. Sampai setelah melahirkan? Disembunyikan Pak, disembunyikan. Para warga pun mengaku sering sekali kesulitan saat akan menjual sapi-sapi mereka. Dikarenakan begitu luasnya lahan serta tidak adanya pagar pembatas, mereka pun sangat berharap adanya bantuan dari pihak terkait agar dapat membangun pagar pembatas dengan bahan yang lebih kuat. Mau jual misalnya ada niat untuk jual sulit, maka dia lari ke hutan sana. Jadi sampai ke Muran, Pak, Desa Muran kami pernah Pak jebol pagar, orang sana telepon, sapi kita lari ke Muran, kan di sana orang sawah Pak. Gantinya luar biasa kalau sampai makan sawah, Pak, sawah orang kan gitu kan. Jadi ini beberapa dengan teman kita hari-hari ke dari sana kita ke sini ya, baru kita tahan pagar. Pagarnya dari bambu. Nah, ini swadaya Pak, swadaya kelompok dari bambu. Bagaimana ketahanannya cuma berapa bulan gitu ya. Yang kami harapkan bantuan dari pihak mana ini saya tidak tahu.
Yang jelas dari pemerintah ya ada perhatian untuk kami di sini lah, fokus pakai selimbingan ini. Seperti yang diketahui, sapi yang jinak ini dulunya sempat dipelihara di kampung. Namun karena tidak ada lahan lagi, hewan ini diungsikan ke tempat yang lebih luas, seperti tempat ini yang sekarang menjadi peternakan sapi. Dari Kutai Kartanegara, Tim Liputan iNews melaporkan.